إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikati al muqarrabina Allahumma fakihna fiddin wa'allimna at-ta'wil raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, bersama-sama kita baca tasrif. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nasara sudah menolong, Yansuru sedang menolong, unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusira yungsaru, daraba sudah memukul, yadribu sedang memukul, idribukum la tadrib jangan mukul, dorban pemukulan, doribun yang memukul, madrubun yang dipukul, duriba yudrobu, Fataha sudah membuka, Yaftahu sedang membuka, Iftah bukalah, Fatah jangan buka, Fanhan pembukaan, Fatihun yang membuka, Maftun yang dibuka, Futiha yuftahu.
Sami'a sudah mendengar. Yasma'u sedang mendengar. Isma' dengarlah. La tasma' jangan dengar. Sam'an pendengaran. Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Sumi'a ayusma'u. Allama sudah mengajar. Yu'allimu sedang mengajar. Alim ajarlah. La tu'allim jangan ajar. Ta'liman pengajaran. Mu'allimun yang mengajar. Mu'allamun ajar. Mu'limam yu'allamu. Afsada sudah merusak. Yufsidu sedang merusak. Afsid rusaklah. La tufsid jangan rusak. Ifsadan perusakan. Mufsidun yang merusak. yang dirusak. Ufsida yufsadu. Sudah berperang. Yuqatilu sedang berperang. Qatil berperanglah. La tuqatil jangan berperang. Qitalan peperangan. Muqatilun yang berperang. Muqatalun yang diperang. Qutila yuqatalu. Tadabbara sudah merenungi. Ya tadabbaru sedang merenungi. Tadabbar renungilah. La tatadabbar Jangan renungi. Tadabburan perenungan. Mutadabbiru yang merenung. Mutadabbarun tudubbira yutadabbaru. Ikhtalafa sudah berselisih. yakhtalifu Sedang berselisih. Ikhtalif berselisihlah. La takhtalif jangan berselisih. Ikhtilafan perselisihan. Mukhtalifu yang berselisih. mukhtalafun Yang diselisih. Mukhthalifah lafu istaghfara Sudah minta minta ampun. Yastaghfiru sedang meminta ampun.
Istaghfir, minta ampunlah. La tastaghfir, jangan minta ampun. Istighfaran, permintaan ampunan. Mustaghfirun, yang meminta ampun. Mustaghfarun, yang diminta ampun. Mustaghfira, yustaghfaru. Zonna, sudah mengira. Ya dhunnu, sedang mengira. Udhnun, kiralah. La taznun, jangan mengira. Zonnan, pengiraan. Zonnun, yang mengira. Mazunun, yang dikira. Zonna, yuzannu. Dhalla, sudah tersesat. Yadillu, sedang tersesat. Idlil, tersesatlah. La tadlil, jangan tersesat. Dhalan, kesesatan. Dhalun, yang tersesat. Madlulun, yang disesatkan. Dulla, yudallu. Wadu'a, sudah meletakkan. Ya dha'u, sedang meletakkan. Letakkanlah. Latadhah, jangan letakkan. Wada'an, meletakkan. Wadi'un, yang meletakkan. Maudhu'un, yang diletakkan. Wa'ada, sudah itu sedang berjanjilah. La ta'id, jangan berjanji. Wa'dan, perjanjian. Wa'idun, yang berjanji. Maudun, yang dijanjikan. Wa'ida yu'adu. Qala, sudah berkata. Yaqulu, sedang berkata. Qul, katakanlah. La takul, jangan katakan. Qaulan, perkataan. Qailun, yang mengatakan. Maqulun, yang dikatakan. Qila, yuqalu. Khafa, sudah takut. Ya khafu, sedang takut. Khaf, takutlah. La takhaf, jangan takut. Khaufan, ketakutan. Khaifun,
yang takut, makhufun yang ditakuti, khifah yukhafu, zada sudah menambah, yazidu sedang menambah, zid tambahlah, la tazid jangan tambah, ziyada dan penambahan, zaidun yang menambah, mazudun yang ditambah, zida yuzadu, afa sudah memaafkan, ya'fu sedang memaafkan, ufu maafkanlah, la ta'fu jangan maafkan, afwan pemaafan, afin yang memaafkan, ma'fun yang dimaafkan, ufiya yu'fa, hada sudah menunjukkan, Yahdi sedang menunjukkan, ihdi tunjukkanlah, la tahdi jangan tunjukkan, hidayatan penunjukan, hadin yang menunjukkan, Mahdiyun yang ditunjukkan, Hudiyah yuhda, Nasiyah sudah melupakan, Yansa sedang melupakan, Insa lupakanlah, la tansa jangan lupakan, nisyanan pelupaan, nasir yang melupakan, mansiyun yang dilupakan, nusia yunsa. Ya, bagus. Cukup. Kita akan langsung praktek. Terakhir sampai bab apa? Nifas ya. Betul? Aqallun nifasi majjatun wa ghalibuhu arba'una yauman wa aksaruhu situna yauman. Sekarang masuk bab sholat. Betul? Iya. Bab sholat ya. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti bab toharoh sudah selesai. Sekarang bab sholat. Nanti bab puasa, bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. A'dharus sholati isnani. An-naumu wan nisyanu. Silakan. Yang mau baca. Saya Pak Ustaz. Silakan Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus sholati isnani an-naumu wan nisyan. Wanisyani. Wanisyanu. Oh, wanisyanu ya. Artinya? Nggak tahu artinya apa ya azaru itu. Azar. Ditambahkan ya? Uzur. Oh, Uzur. uzur sholat ada Pak. Adalah dua ya Pak.
Iya, betul. Naumu yaitu tidur, wanisyani dan kedua lupa. Wanisya Wanisyani lupa ya. iya, lupa. Bagus. Silakan yang lain. Coba Ustaz. Ya, Putri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Darus sholati asa isnani Hmm. anaumu wanisyanu. Iya, bagus. Artinya? Uzur sholat dua. Uzur sholat adalah dua, Hmm. yaitu tidur dan lupa. Bagus, Mumtaz. Baik, kita bahas ya. A'dzaru as-sholati. Udzur-udzur sholat. Isnani adalah dua. Ya, artinya alasan-alasan boleh tertinggal sholat itu ada dua. Boleh tertinggal sholat. Yang pertama adalah an-naumu, tidur. Ya, semua kita tidur dari jam berapa? Dari jam 7 sampai maghrib. jam 7 sampai maghrib. Iya. Berarti kan sholat zuhurnya terlewat, sholat asarnya terlewat. Maka ketika itu kita tidak berdosa. Kenapa? Karena tidur kan gimana, kita nggak sadar gitu ya. Nah, maka kita tidak berdosa, tapi harus apa? Mengqadha. Ya. Maksudnya di sini adalah uzur yang membolehkan kita itu terlewat ya, bukan meninggalkan tapi terlewat ya. Terlewat. Kalau Boleh meninggalkan sekaligus tidak dua. boleh. Apa? Boleh sekaligus dua, misalkan zuhur dengan asar. Iya, boleh Oh, qadha dua, tapi kan sholatnya sendiri-sendiri. Zuhur dulu baru asar. Qadha, sholat qadha. Itu. Ini nanti sholatnya kayak sholat taraweh ya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat gitu. Oke. yang didahulukan yang mana Ustadz? Yang didahulukan yang ini zuhur dulu baru asar. Kalau sumpama maghrib itu habis waktunya sebentar ya, maghrib dulu. Maghrib lalu zuhur dan asar gitu. Ya, maghrib kan waktunya sebentar kan? Iya. Yang kedua nisyan. Nisyan itu lupa. Jadi seumpama dia lupa dari jam 7 sampai maghrib, lupa kalau dia harus sholat. Aduh, saya lupa nggak sholat gitu. Nah, maka begitu dia ingat, maka dia harus apa? Harus mengqadha gitu. Oke ya. Jelas sampai di sini? Kalau alasannya ketiduran itu dosa nggak? Kalau ketiduran enggak dosa, tapi kalau sengaja sumpama bentar lagi nih zuhur nih ya, semua jam berapa? Jam atau bentar lagi ini sholat subuh ya, jam 4. Bentar lagi sholat subuh, dia malah tidur. Akhirnya bangunnya jam 7. Jam 7 kan berarti kan udah lewat waktunya. Nah, dia dosa. Nggak wajiban qadha juga nggak berarti? Wajib qadha. Tetap wajib qadha, tapi dia berdosa gara-gara apa? Tidak tepat waktu. Sholat kan harus tepat waktu. Nah, ini udah keluar waktunya, dia baru sholat. Nah, istilahnya kalau masuk sekolah kan kalau terlambat diapain? Strap. Kalau ini terlambat, kalau nggak ada alasannya. Walaupun terlambatnya umpama 10 menit umpama subuh, tetap diqadha gitu ya Pak Ustadz? Iya, niatnya qadha. Tetap qadha ya? Iya. Pak Ustadz, kalau yang lama-lama nih, jadi saya nanya lagi. Kita sholatnya nggak berurutan, umpama nanti zuhur, seperti kata Pak Ustadz, seperti kita taraweh, zuhur terus sampai 5, jadi 10 rakaat 5 kali gitu. Itu boleh ya Pak Ustadz? Boleh, silakan. Jadi nggak perlu jadi maghrib, isya. Nggak perlu. Seumpama sholat zuhur, kita zuhurnya kan biasanya cuma sekali 4 rakaat.
kita sholat seumpama 2 kali, berarti kan 8 rakaat ya. 8 rakaat tapi dipisah-pisah. Atau 4 kali, boleh silakan. Atau zuhur itu kita sholat maghrib, boleh ya Pak Ustadz? Iya boleh. Tidak harus di waktunya, tidak harus di waktunya. Karena itu kan apa? Kondisi kita itu darurat ya. Di mana kita dulu waktu muda kita tidak sholat, kita lalai. Nah, ketika sudah sekarang udah sadar, udah insaf, kita mau mengkodok ya, maka ya silakan dikodok. Tuh. Jadi ngodonya nggak bukan pada waktunya ya? Maksudnya ya walaupun kita melakukannya pada waktu maghrib, ya itu sama saja juga bukan pada waktunya kan? Kan maghribnya bukan maghrib yang itu, tapi maghrib dulu. Berapa tahun? Gitu. Oke, kita bahas ya nahwu sorofnya. A'dzaru isim fi'il huruf. Sim. Sim. Kenapa isim? Kata benda. Karena idofa ya, Ustaz? Karena idofa. Bagus. Ini kan a'dzarus sholati idofa. Ya. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Apa mu'rab? Bisa berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? A'dzaru. Apa i'rabnya? Rofa. Kenapa rofa? Sebagai mubtada. Karena sebagai mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Isim ma'rifat di awal kalimat. Isim ma'rifat di awal kalimat. Apa tanda rofaknya? Doma. Kenapa doma? Isim mufrad. Ghairu munsor. Isim mufrad. A'dzaru. Jamak taksir. Uzrun, a'dzarun. Kalau mufradnya uzurun. Uzur bahasa kitanya uzur. Uzur itu alasan. A'dzar, uzurun, uzurani, a'dzarun. Alasan. Jamak taksir. Tidak beraturan. Ya. As-sholati isim fi'il huruf. Sim. Kenapa? Ada al. Al dan tak marbutoh. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? As-sholatu. As-sholata, as-sholati. Mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni. Apa i'rabnya? Rofa. Kenapa rofa? Jar. Kenapa jar? Karena sebagai mudhaf ilaih. Kenapa sebagai mudhaf ilaih? Jatuh setelah mudhaf. Ya. Satu setelah mudhaf. Kan apa tanda jarnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Mufrad. Karena isim mufrad. Iya. Karena isim mufrad. Isnani isim fi'il huruf. Sim. Kenapa isim? Bilangan. Ya, karena bilangan. Bilangan. Kalau bilangan itu semuanya isim. Bilangan semuanya isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Berubah-ubah. Nih, isnaini. Bagaimana perubahannya? Isnani. Ya, isnaini, terus isna. Isnanun ya. isnaini, terus satu lagi Isnuna. Jamaknya ya. Cuma dua aja. Kan isim tasniyah. Kalau isim tasniyah bentuknya cuma dua. Isnani dan isnaini. Ketika nasab dan jar sama bentuknya. Ya. I'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Maksudnya khobar. Karena menjadi khobar. Kenapa menjadi khobar? Karena menjelaskan mubtada. Apa tanda rofaknya? Doma. Alif nun. Alif nun, bagus. Iya. Kenapa alif nun?
Isim tasniyah. Isim tasniyah. Bagus. Ini isim tasniyah ketika rofa pakai alif ya atau pakai alif nun. Isnan. Kalau nasab dan jar pakai apa? Ya nun. Ya nun. Isnaini gitu. Isnaini. Nah, ini namanya isim tasniyah tapi yang mulhak. Isim tasniyah yang mulhak. Mulhak itu yang disamakan. Ya, sebenarnya ini sebenarnya bukan isim tasniyah, cuma disamakan. Karena kan isim mufradnya nggak ada ini. Oh gitu. Isim mufradnya apa? Isna. Isna kan nggak ada. Kalau satu kan wahidun. Wahidun isnani. Ya, tapi ini disamakan. Itu namanya isim tasniyah mulhaq. Oke. Mufrad bisa, tasnya bisa, Ustaz. Ah? Itu bisa mufrad juga berarti. Mufradnya nggak ada. Oh, nggak ada memang. Mufradnya nggak ada. Kalau satu kan wahidun bahasa Arabnya. Nah. An-naumu isim fi'il huruf. Isim. Kenapa isim? Ada Alif lam. Murab atau mabni? murab. Kenapa murab? Bisa berubah. Bagaimana perubahannya? An-naumu, an-nauma, an-naumi. Ya. Apa irobnya? Rofa. Kenapa rofa? Karena sebagai badal. Iya, bagus. Kenapa sebagai badal? Karena jatuh Pengganti Karena dari bisa menggantikan isnani. pengganti dari isnani. Karena bisa menggantikan isnani. Isnani. Kalau isnaninya dibuang, maka kalimatnya masih bisa dipahami. Ya, apa tanda rofanya? Doma. Kenapa doma? Isim mufrad. Bagus. Bagaimana tasrifnya an-naum? Nama. Ya tanam. Nauman. Naimun. Manumun. Nima yunamu. Bukan nauman. Ya, ini seperti khofa. Khofa ya khofu khof. La takhaf. Akar katanya apa Pak Ustaz? Akar katanya Olah ya. Akar katanya nama. Nama. Seperti khofa. Oh, nama ya namu. Nama ya namu. Nam la tanam. Nauman. Naimun manumun nima yunamu. Nama sudah tidur ya namu sedang tidur. Nam tidurlah la tanam jangan tidur. Nauman Ketiduran. Apa itu nauman jadi apa? Nauman itu perbuatan tidur. Perbuatan tidur. Ketiduran kan Pak. Ketiduran sama enggak ketiduran? Kalau ketiduran itu apa kesannya itu kayak Tidak apa sengaja. ya? Tidak sengaja. Naum itu pekerjaan tidur. Ya baik sengaja ataupun tidak. Ya naum berarti ya tidur artinya. Nauman tidur. Oh gitu. Tidurlah jadi tiduran. Kalimatnya. Bukan tiduran. Tidurlah gitu. Kalau ketiduran apa ya? Ghalabahun naum. Entar kalau mau bicara saya ketiduran gimana tuh bahasa Arabnya? Ghalabahun naum. Ghalabahun naum. Oh, ghalabahu. Pakai ghalabahu naum. Naimun yang tidur. Orang yang tidur naim. Naim. Manumun yang ditidurkan. Nima yunamu. Wah, isim fi'il huruf. Kenapa huruf? Huruf atop. Tidak ada tanda isim fi'il. Ya, mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa mabni? Tidak bisa berubah. Bagaimana jenis mabninya apa?
Awatop. ataf. An-nisyanu isim fi'il huruf. Isim. Apa isim? Tanda Alif lam. Murab atau mabni? Bisa. Rob. Murab. Kenapa murab? Bisa berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? Anisyanu, anisyana, anisyani. Iya, bagus. Apa i'rabnya? Rofa. Rofa. Kenapa rofa? Karena maktub. Rofa. Maktuf ke rofa. Rofa, Ya, ya. jangan maktuf aja, tapi maktuf ke rofa, yaitu an-naumu. Naumu. Iya. Kenapa menjadi maktuf? Karena ada wawu. Setelah wawatop. Karena jatuh setelah wawu atof. Apa tanda rofaknya? Doma. Kenapa doma? Isim Isim mufrad. Isim mufrad. mufrad. Bagus. Isim mufrad. Jadi ini bukan isim tasniyah. Ada alifnya, Tat. Iya, memang ini mengecoh dikit mengecoh nih. Iya. Ini an-nisyanu. Kalau isim tasniyah kan nisyani. Ya, kalau kenapa kita tahu ini bukan isim tasniyah? Karena mufradnya kalau nasyun, nisyun kan nggak ada. Ini kalau nisyun saja, ini nggak ada. Ya, ini satu kata. Ya, ini masdar dari kata. Bentukannya masdar, Ustaz. Iya, ini masdar. Nisyan dari kata nasya. Nasya sudah melupakan. Yang sedang melupakan. Insa lupakanlah. Jangan lupakan. Nisyanan pelupaan. Nasin yang melupakan. Mansiyun yang dilupakan. Nusiyayunsa. Jadi nisyan ini masdarnya. Ya, perbuatan lupa. Nisyan itu artinya lupa. Bahasa kita namanya lupa. Nisyan. Ya. Oh, tadi bukan itu. Jadi masdar. Jenis katanya apa? Masdar. Isim masdar. Baik. Selanjutnya. Faslun surutus sholati samaniyatun. Toharatul hadasaini. Wa toharatu anit najasati. Fisaubi wal badani wal makani. Wasatrul aurati. Wa istiqbalul kiblati. Wa dukhulul waqti wal ilmu bifardiyatihi wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan wa ijtinabul mubtilati. Ya, silakan yang mau baca. Saya coba, Ustaz. Ya, silakan Bu Latifah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sholati samaniyatun. Taharatul hadasaini wa taharatu anin najasati fi saubi wal badani wal makani. Wasatrul aurati wa istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal ilmi bi fardiyatihi wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wa ijtinabul mubtilati. Faslun, ini adalah satu fasal. Syurutus sholati, syarat-syarat sholat, sama niyatun, ada 8. Toharatul hadasaini, yaitu suci daripada 2 hadas, yakni hadas besar dan hadas kecil. Wa toharatu anin najasati, dan suci daripada najis-najis. Fisaubi, pada pakaian.
wal bad pada badan, wal makani dan pada tempat. Wasatrul aurati dan selanjutnya adalah menutup aurat. Wa istiqbalul kiblati, kemudian menghadap kiblat. Wa dukhulul wakti dan masuk waktu. Wal ilmu dan mengetahui bifardiyatihi dengan segala fardu-fardunya. Wa alla dan tidak boleh ya'taqida untuk mengiktikotkan fardon bahwa fardu daripada min furudiha, daripada fardu-fardunya salat itu sebagai sunnah. Wa ijtinabul mubtilati dan menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan salat. Iya. Gus, mumtaz. Ayo Pak Marto, jangan kalah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qal alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa ulumi fid dharaini amin. Faslun, pasal surutu sholati, adapun syarat-syarat sholat adalah samaniyatun 8. To'aratul hadasaini, yaitu suci dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Wa taharatu anin najasati dan suci dari najis. Fi thawbi pada pakaian, wal badani dan badan, wal makani dan tempat, wasatrul aurati dan menutup aurat. Wa istiqbalul kiblati dan menghadap kiblat, wa dukhulul wakti dan masuk waktu, wal ilmu dan mengetahui, bi fardiyatihi dengan fardu-fardunya sholat, wa alla dan tidak ya'taqid mengitikadkan fardu min furudiha dari fardu-fardunya sholat, sunnatan adalah sunnah. Wa istinabul mubtilati dan menjauhkan pembatal sholat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, mumtaz, bagus. Oke, sekarang kita jelaskan makna dari ini. Syurutus sholati, syarat-syarat sholat. Ya, yang dimaksud di sini syarat adalah syarat sah, ya. Syarat sahnya sholat. Karena ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib ya adalah apa? Beragama Islam, terus balik, sudah berakal, tidak gila. Tuh, jadi kalau sudah balik wajib sholat. Kalau berakal wajib sholat. Kalau muslim wajib sholat. Nah, kalau di sini syarat sah. Kapan sholat kita menjadi sah? Nah, ketika syaratnya sudah terpenuhi. Syurutus sholati samaniyatun. Syarat-syarat sah sholat ada 8. 1. Suci dari 2 hadas. Hadas besar dan kecil. Ya, hadas kecil dibersihkan dengan wudhu atau tayamum. Hadas besar dibersihkan pakai apa? Mandi besar. Wa taharatu anin najasati dan suci dari najis. Suci dari najis. Baik pada baju, pada badan atau pada tempat sholatnya. Gitu. Yang ketiga, wasatrul aurati, harus menutup aurat. Auratnya ditutup. Ya. Kalau perempuan semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut. Iya. Wa istiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Jadi harus tahu dulu kiblatnya itu mana, jangan asal-asalan. Wa dukhulul wakti dan masuk waktu sholat. Jadi kalau kita mau sholat harus memastikan sudah masuk waktunya. Ya. Kalau belum masuk tidak sah. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi dan mengetahui kefarduan sholat.
Farduannya. Jadi dia itu mengetahui bahwa sholat yang dia lakukan adalah Fardu. sholat fardu, bukan sholat sunnah. Ya. Kemudian wa an la yataqida fardun min furudiha, dan tidak meyakini Yang sebuah kefarduan dari fardu-fardu sholat atau dari sebagai sunnah. rukun-rukun sholat sebagai sunnah. Ya, contohnya dia sholat terus baca Fatihah, tapi di dalam hatinya dia meyakini Fatihah itu sunnah. Nah, ini nggak boleh. Oh, gitu. Nah, nanti dia malah apa? Ditinggalkan itu baca Fatihahnya karena dalam keyakinannya Fatihah adalah Menganggap sunnah. sunnah, padahal fardu atau rukun. Yang terakhir wajtinabul mubtilat, dan menjauhi pembatal sholat. Seperti apa? Keluar Berbicara. Bicara, makan, minum, banyak gerak, ya. Apalagi? Ustaz, kalau bangun di sholat kan pada bunyi jari itu keretuk itu batalin sholat nggak? Kalau Letek-letek. jari Iya. maksudnya diapain? Jarinya kan ngepal gitu. Ditekuk-tekuk Ngepal. gitu, Oh, Ustaz. enggak Bangun ngepal batal. terus pada bunyi jarinya kayak orang olahraga gitu. Ustaz. Enggak membatalkan karena itu bukan gerakan yang fatal. Yang Pak Ustadz. membatalkan itu yang fatal. Pak Ustadz, mau tanya. Gini Pak, kebetulan ini kemarin suami saya sakit kan ya. Sakitnya jadi agak lumayan berat gitu. Habis dioperasi, lalu pas udah nggak tahan aja gitu sakit. Nah pada saat sholat tidak bisa menghadap ke kiblat, jadi tempat tidurnya kan membelakangi kiblat, jadi dia bersandar ke tempat tidur itu, boleh kan ya Pak? Ya itu kan tempat tidurnya dikondisikan. Diputer. Ini agak susah juga, berat, saya nggak ada cowok di sini. Nenek kakek berdua. Anaknya sih? Anaknya? Nggak ada apa anaknya. Anaknya di mana? Kerja. Iya, ntar kalau pulang suruh ini minta tolong anaknya dihadapin dulu. Kalau bisa memang ya kita punya ranjang itu yang bisa dikondisikan kita menghadap kiblat gitu. Gitu ya. Jadi kayak posisi mayat itu diletakkan di kuburan. Oh gitu. Kalau nggak bisa duduk ya. Kalau bisa duduk ya duduk. Enggak, maksudnya duduknya di tempat tidur nggak bisa, gerak sedikit udah kesakitan gitu Pak. Gitu. Makanya saya bingung juga, kalau dibantu jadi saya batal gitu kan, bisa batal kalau dibantu Mas. Ya nggak apa-apa, dibantu aja. Kan bisa pakai penghalang, atau kalaupun nggak bisa, kan madhab Syafi'i itu kan nggak kaku-kaku amat kan. Ada yang berpendapat dalam madhab Syafi'i itu tidak batal antara suami dan istri. Oh gitu. Ya. Bahkan di madhab lain pun kan madhab Hanafi mengatakan tidak batal. Nah dalam kondisi seperti itu kita jangan terlalu kaku. Oh gitu ya. Karena ada madhab yang membolehkan dan kuat juga dalilnya. Gitu. Apalagi dalam kondisi kayak gitu kan, darurat. Iya. Darurat. Jangan mengalahkan kondisi seperti itu, dikalahkan dengan kita terlalu kekeh dengan mazhab itu. Oh iya. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Betul lagi Pak Ustadz. Kalau misalnya berbaringnya orang sakit itu kepalanya di selatan, terus kita miringnya berarti kan di tangan yang kiri kalau menghadap kiblat. Itu kira-kira gimana Ustadz? Harusnya itu kepalanya di utara. Harusnya gitu ya. Kalau bisa utara, diutarain. Bisa nggak Pak? Ya kalau utara selatan sih kayaknya sih bisa. Cuman kadang kan kebiasaan kepalanya di selatan. Justru sunnahnya kan di utara. Biar beda aja kali Pak. Bedain jenazah sama yang masih hidup. Jadi paling di selatan. Boleh nggak gitu? Nggak apa-apa. Ya samain nggak apa-apa. Mau nanya lagi Pak Ustadz. Iya.
Pak Ustadz tadi kalau keadaan darurat kan berarti kita tidak suami istri dibolehkan tidak batal. Kan dia umpamanya orang sakit tersebut kan boleh kena air semua seluruh tubuhnya, cuman nggak bisa banyak bergerak. Itu berarti kita ambilkan wudhu boleh Pak Ustadz? Ambilkan wudhu boleh. Iya, istrinya bahkan atau suaminya mengambilkan wudhu gitu, diusapkan, diitukan ini. Iya, boleh, boleh. Oh, iya. Lawang dia nggak bisa wudhu, masa kita paksain harus udah ambil sendiri gitu. Oh, kirain itu Pak Ustadz di tayamum, dia tayamum aja gitu, kirain enggak ya Pak Ustadz? Nah, kalau dia bisa wudhu ya wudhu, selagi bisa wudhu wudhu. Nah, walaupun wudhunya diwudhukan. Gitu. Ya, tayamum itu ketika udah nggak ada cara lain. Ganti. Baik, lanjut ya. Ya, Pak Ustadz. Ya, sekarang siapa yang mau ditanya? Biar gantian. Baik, sekarang silakan Ibu Dede. Ada Ibu Dede? Iya. Faslun isim fi'il huruf. Faslun isim. Karena tanwin. Mu'rab atau mabni? Mu'rab karena bisa berubah. Bagaimana? Faslun, faslan, faslin. I'rabnya apa? I'rabnya rofa. Kenapa rofa? Kenapa rofa? Karena sebagai khobar. Ya. Kenapa sebagai khobar? Menjelaskan mubtada. Mubtadanya tersembunyi. Takdirnya? Ada. Gus. Tanda rofanya? Domah karena mufrad, isim mufrad. Bagus. Berikutnya Ibu Tri. Ya, Ustaz. Siap. Syurutu isim fi'il huruf. Isim. Kenapa isim? Karena bermakna benda. Bermakna benda. Selain itu? Sebagai mubtada. Karena idhofah. Karena idhofah. Syurutus sholati. Ini kan digabungkan. Ya, apa itu idhofah? Susunan dua isim atau lebih. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Ya, hukumnya mudhof. Mudhof ilaih. Hukumnya mudhof haram tanwin. Dan al. Al ya. Hukumnya mudhof ilaih? Jar. Wajib jar. Bagus. Wajib jar. Mu'rab atau mabni? Syurutu. Mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah. Bagaimana? Surudu, surudi. Surutu, syuruto, syuruti. Surutu, suruti. Apa i'rabnya? Rofa. Kenapa rofa? Karena sebagai mubtada. Kenapa sebagai mubtada? Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Tanda rofanya apa? Domah. Kenapa domah? Karena isim mufrad. Jamak taksir. Jamak taksir. Karena jamak
Oh, karena jamak ya. Jamak taksir. Jamak taksir. Iya, ini kan dari syartun. Syurutun. Syartun satu syarat. Kalau dua syarat syartoni atau syartoini. Kalau banyak syurutun. Ini jamak taksir karena tidak beraturan. Bagus. Berikutnya Bu Nurhaya. As-sholati isim fil huruf. Isim. Kenapa isim? Ada alif lam dan marbuto. Murab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Bisa berubah-ubah. Bagaimana? As-sholatu, as-sholata, as-sholati. Apa i'rabnya? Jer. Kenapa? Karena mudhof ilaih. Menjadi mudhof ilaih. Kenapa menjadi mudhof ilaih? Karena dia jatuh surutul dijadikan tadi dijadikan idofah ya. Jadi gimana? Surut dia jatuh setelah mudhof. Iya. Jatuh setelah mudhof. Apa tanda jarnya? Kasroh. Kenapa? Kasroh. Kenapa? Mudhof ilaih. Isim mufrad. Isim mufrad. Berikutnya Pak Gunarso. Sama niyatun isim fi'il huruf. Isim. Kenapa? Karena tidak ada tanda karena menunjukkan kata benda bermakna benda. Sama niyatun artinya apa? Angka. Angka. Oh ya, angka. Selain itu apa? Tanda yang nampak. Jangan dari maknanya. Angka. Marbuto. Kalau bisa, kalau tanda itu kalau dari segi makna itu alternatif terakhir. Oh, maksudnya tanda isim itu, Ustaz ya? Iya. Ya, tak marbutoh itu. Tak marbutoh dan tanwin. Tanwin. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah-ubah. Bagaimana? Sama niatu, sama niatun, sama niatan, sama niatin. Iya. I'rabnya apa? Rofa. Kenapa? Karena sebagai khobar. Kenapa sebagai khobar? Menjelaskan mubtada. Iya. Mubtadanya mana? Surutun. I'rabnya tanda rofanya apa? Domah. Kenapa domah? Karena isim mufrad ya. Iya, bagus. Berikutnya Pak Sumarto. Toharotu isim fi'il huruf. Isim Pak Ustaz. Kenapa isim? Anda tamar buto. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Bisa berubah-ubah Pak Ustaz. Bagaimana perubahannya? Toharotun, toharotan, toharotin. Apa i'rabnya? I'rabnya rofa. Kenapa rofa? Kenapa rofa? Karena sebagai badal ya. Sebagai badal, mumtaz. Kenapa sebagai badal? Bisa pengganti sama niatun. Iya, bisa menggantikan sama niatun. Tanda rofaknya apa? Doma. Kenapa doma? Karena isim mufrad. Isim mufrad. Bagaimana tasrifnya toharotun? Toharo sudah suci. Ya tohuru sedang suci. Oh tohur sucilah. La tatohur jangan suci. Toharotan kesucian. Tohirun yang suci. Matohurun yang disucikan. Tuhiro yuthaharu. Berarti ini jenis katanya apa? Masdar. Isim masdar. Bagus. Al
Tanda rofaknya apa, Pak? Doma. Doma udah tadi ya. Iya. Berikutnya Bu Latifah, al-hadasain isim fi'il huruf. Isim, Ustaz. Kenapa isim? Karena diawali dengan alif lam. Mu'rab atau mabni? Hadasaini mu'rab. Kenapa? Bisa berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? Al-hadasaini sunnah. Dia kan musanna. Iya, perubahannya gimana? Al-hadasaini al-hadasina. Kan ya? Kan. Kalau isim musanna perubahannya ada berapa bentuk? 3 ya. Dua. Dua. Berarti gimana? Ini al-hadasani al-hadasina. Al-hadasaini. Iya. Al-hadasani dan al-hadasaini. Bagus. Ketika rofa al-hadasani. Ketika jar hadasaini. Ketika nasab hadasaini. Sama. Nasab dan jarnya sama. Kalau satu hadas hadasun. Dua hadas Hadasaini. Kalau banyak ahdas. Ahdasun. Mu'rab atau apa i'rabnya? Rofa. Majrur Atau jer. Kenapa jer? Jer. Karena sebagai mudhofun ilaih. Iya. Kenapa sebagai mudhof ilaih? Karena jatuh setelah mudhof. Iya. Apa tanda jarnya? Idhofah. Ya dan nun. Ya nun. Kenapa? Karena isim mu'rab. Karena isim musanna. Isim tasniyah. Iya, bagus. Berikutnya Ibu Neneng. Ibu Neneng ada? Halo. Ada. Pak Mulyono. Bu Neneng itu suaminya Pak. Enggak ada Ibu Neneng. Pak Mulyono. Pak Mulyono itu suaminya Bu Neneng. Oh gitu. Cuma audionya belum nyala. Bu Neneng, halo. Halo. Oke, Bu Eli. Ya Pak Ustadz. Wah, isim fi'il huruf. Huruf. Kenapa? Karena tidak ada tanda fi'il atau isim. Mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa? Karena tidak bisa berubah. Jenis mabninya apa? Mabninya apa ya? Jenisnya apa ya Pak? Atop. Bagus. At-thaharatu isim fi'il huruf. Isim. Kenapa? Karena ada alif lam dan tak marbutoh. Mu'rab atau mabni? Murab. Kenapa? Bisa berubah. Bagaimana perubahannya? At-thaharatu, at-thaharota, at-thaharoti. Iya. Apa i'rabnya? I'rabnya rofa. Kenapa rofa? Karena isim mufrad. Apa tuh? Karena apa ya? Karena yang jatuh setelah huruf athof namanya? Setelah huruf athof namanya ma'tuf. Karena ma'tuf kemana? Ke rofa. Ke toharotu. Ke toharotu. Ini ma'tuf ke sini, jadi dia ikut rofa. Kenapa menjadi ma'tuf? Karena ada waw athof. Jatuh setelah waw athof. Apa tanda rofanya? Domah. Kenapa? Karena isim mufrad ya Pak. Iya, bagus. Bagaimana tasrifnya?
Toharo yathuru. Yaturu. Tohor. La tatohur. Tathur. Toha. Rotan. Terus tohirun. Tohirun Matohurun. Tuhiro Tuhiro yutharu. yutharu. Jadi jenis katanya apa? Masdar. Isim masdar. Bagus. Oke. Sudah semua ya? Sudah ditanya semua? Pak Gun belum, Pak Gun. Pak Gun belum? Sudah. Ah? Ya, Ustaz. Sudah? Ya, boleh. An, isim fi'il huruf? Huruf. Kenapa? Karena tidak bermakna benda dan fi'il. Ya, tidak ada tanda. Tidak ada tanda isim dan fi'il. Murab atau mabni? Mabni. Kenapa? Karena tidak bisa berubah-ubah. Iya, jenis mabninya? Huruf jar. Jar, bagus. An-najasati. Isim fi'il huruf? Isim. Kenapa? Karena ada al dan tak marbutoh. Murab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Karena bisa berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? An-najasati, an-najasatu, an-najasata, an-najasati. Iya, tanda jarnya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim mufrad. Isim mufrad, bagus. Baik, sekarang coba kita tentukan kedudukannya ya. Siapa yang berani menentukan kedudukannya? Pak Marto? Ya, siap Ustaz. Fi sebagai? Sebagai huruf. Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. As-saubi sebagai? As-saubi sebagai isim. Isim. Kedudukannya? Kedudukannya majrur. Majrur, bagus. Karena ada huruf jar. Wa. Atof. Al-badani. Matuf ke Saubi. Saubi. Wa Batof. Al-makani. Matuf ke Al-badani. Saubi. As-saubi. Matuf ke saubi. Sekarang Ibu Latifah. Wa. Ya. Huruf atof. Satru. Satru matufun. Ke toharatu. Toharatu, bagus. Al-aurati. Al-aurati mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih, bagus. Kenapa mudhaf ilaih? Karena jatuh setelah mudhaf. Iya. Wa. Satru. Wa. Harfu atof. Istiqbalu maktufun ke toharot al-aurati. Istiqbalu ke toharatu. Tasrifnya bagaimana? Iya, Istiqbal. Toharatu. Istiqbalu, istiqbala, yastakbilu, istiqbalan. Istiqbala, yastakbilu, istakbil. Terus? Betul ya. Istakbil. La tastakbil, istiqbalan. Terus? Mustakbilun, mustakbalun, ustukbila, yustakbalu. Mumtaz, bagus. Al-qiblati sebagai? Berarti mudhafun ilaih. Iya, bagus. Ya, dari mudhaf. Wa huruf atof. Dukhulu maktufun kembali tetap ke toharatu. Tasrifnya? Atas ya. Tasrifnya dakhola. Terus? Dakhola ya dakhulu, udkhul, tadkhul, mudkholan, adukhulan. Dukhulan, dakhilun, madkhulun. Dukhila, yudkhulu. Iya, bagus. Al-waqti. Waktu mudhafun ilaih. Iya, bagus. Cukup. Ibu berikutnya Ibu Dedek. Wa. Huruf atof. Al-ilmu. Maktuf ke toharatu. Bi jar huruf jar. Fardiyati. Majrur. Marjuhi. Mudhaf ilaih. Wa. Huruf
atof. An. An huruf apa Ustaz? Nasab. Huruf nasab. La. Nasab. La nafi. Ya'taqida. Fi'il ya Ustaz. Fi'il apa? Dore. Mudhari. I'rabnya apa? Nasab. Nasab karena Huruf nahi. ada an. An. Ada an. Kalau tasrifnya? Apa ya? Ikhtalafa. I'taqada ya taqidu terus taqid la taqid i'tiqadan terus mu'taqidun terus mu'taqadun u'tuqida yu'taqadu. Ya, ikut tasrif yang ikhtalafa. Ikhtalafa yakhtalifu, ikhtalif la takhtalif, ikhtilafan. Mukhtalifun mukhtalafun, ukhtulifa yukhtalafu. Fardon. Sebagai ini isi masdar deh itu. Fardon. Apa ya? Naat bukan? Apa ya? Sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi. Nah, ini kan ada fi'il ya. Ya'taqida ini kan butuh maf'ul bi. Tidak meyakini satu fardu. Ya. Fa'ilnya siapa ini? Huwa. Iya. Dia, orang yang sholat. Huwa. Awalan ya ini. Tersembunyi tapi tidak kelihatan. Tersembunyi. Ya. Domirnya aja. Nih. Ya dari ya-nya ya dilihatnya. Iya. Min. Jar. Furudi. Majrur. Ha. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Sunnatan. Sunnatan ini maf'ul bih kedua. Ya'taqida itu maf'ulnya dua. Ya'taqida maf'ulnya dua. Ya, meyakini. Saya meyakini Muhammad adalah Rasul. Adalah, setelah adalah itu maf'ul kedua. Saya meyakini Muhammad adalah Nabi. Maf'ul pertama Muhammad, maf'ul kedua Nabi atau Rasul. Ya, dia meyakini satu fardu adalah sunnah. Gitu. Wa. Ataf ijtinabu. Maktuf ke toharo. Kalau tasrifnya ijtinab sama seperti ikhtalafa ya. Ijtanaba yajtanibu ijtanib la tajtanib ijtinaban mujtanibun mujtanabun ujtuniba yujtanabu. Bagus. Al-mubtilati. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Bagus. Kalau tasrifnya mubtilat asalnya apa ini? Batola. Dia ikutnya pola ke-6. Abtola yubtilu abtil la tubtil ibtolan mubtilun ini. Mubtilun lalu di jamak mu'annas salim menjadi mubtilat. Ya, jadi jenis katanya apa? Mubtil. Isim fa'il. Mubtil. Isim fa'il. Artinya yang membatalkan. Karena abtola artinya sudah membatalkan.
Kalau batola artinya batal. Batola sudah batal. Ya betulu. Ini Nah, yang membatalkan ya. kalau ini yang membatalkan. Kalau pakai batola nanti nggak ketemu. Oh iya iya. Nggak ketemu Berarti dengan bisa menentukan akar hurufnya berapa gitu ya tadi ya. Kalau Iya. nggak salah itu. Ada 4 atau ada 3 gitu. Iya. Jadi lihat itu dia itu ikutnya tasrif pola mana. Kalau Gitu. mubetil kan ada mimnya tuh. Kalau ada mimnya itu Pasti abah. itu ikutnya berarti yang 4. Kalau yang ada gitu. mimnya yang 3 nanti ma betul jatuhnya ma betul kalau yang 3 huruf. Kalau ini kan bukan ma betul tapi mubtil. Berarti masuknya pola yang ke-6 mubetil muf'il. Ya. Oke, ada pertanyaan? Saya Ustadz sedikit. Ada hadis kan menyatakan ana wakafilul yatimah hakaza lah akhir. Wakafilu itu tasrifnya gimana Ustaz? Kafalai. Kafala yakfulu ukful la takful kafalatan kafilun makfulun kufila yukfalu. Kufila. Iya, kafil. Tapi itu ada wawunya itu, wawu itu kan masuk satu kata itu ya Ustaz. Wakafil. Wawu atof. Oh ana wa atof lah gitu ya. Kafila berarti orangnya ya, orang yang menanggung gitu. Iya. Kafila. Kafala yakfulu. Kafala yakfulu. Ukful la takful. Ukful la takful. Kafalatan. Kafalatan. Kafilun makfulun. Kufila yukfalu. Kufila. Jadi kafilah ya. Kafilah. Baik Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Ustaz, maaf nih nanya. Putar sholat ini kan dikatakan wal ilmu mengetahui ya. Berarti kan udah belajar ilmunya sholat. Ini andai kata orang yang awam nih Ustaz, belum tahu ilmunya sholat, cuma diikut-ikutan sholatnya. Itu sah tidak Ustaz? Kalau imamnya sujud, imam salam gitu, tapi nggak tahu ilmu sholatnya. Gimana Ustaz? Dia bisa bacaannya belum? Ya, belum nanya ke orangnya, cuma ngeliat gerak-geraknya aja gitu. Dia harus belajar. Harus belajar gitu ya? Bacaannya, iya gerakannya, harus belajar mana fardunya, rukunnya, mana sunahnya. Nah itu makanya fardu yang paling fardu adalah apa? Belajar tentang kewajiban kita. Kita kan fardunya sholat, puasa, maka harus belajar fikih sholat dan fikih puasa. Gitu. Nah, dia nggak tahu, nggak tahunya kenapa? Apakah karena baru masuk Islam? Kalau baru masuk Islam nggak apa-apa, karena dia kan butuh belajar. Tapi kalau nggak tahunya, dia mu'alaf, tapi mu'alafnya udah 10 tahun. Nah, ini mu'alaf kok udah 10 tahun, bukan mu'alaf lagi itu. Ya. Nah, maka yang seperti itu dia berdosa. Kalau dia sudah bertahun-tahun tidak tahu gara-gara nggak belajar, berarti kan tidak ada alasan. Maka dia berdosa. Pak Ustadz, mau tanya lagi. Iya. Pak Ustadz, mau tanya lagi. Silakan. Seperti yang tadi saya katakan, yang kondisi yang sakit tadi ya Pak. Karena sakit gitu. Bisa dijama ya Pak sholatnya? Sakit kalau sangat sakit tidak bisa. Sangat sakit ya? Iya. Nggak bisa ini ya. Udah kesakitan gitu kalau mau ke kamar mandi itu tuh udah kesakitan gitu. Jadi nggak bisa gerak gitu ya? Iya, kalau gerak sakit aja gitu. Ini kalau apa namanya? Saya belum dapat ininya sih ya. Tapi kayaknya sih boleh. Kalau sakitnya, maksudnya ke uzur kali ya Pak? Iya, bisa masuk ke uzur. Karena kan tidak bisa apa? Tidak bisa setiap sholat harus ini, setiap sholat harus itu ya. Nggak bisa setiap sholat harus ke kamar mandi gitu. Iya, itu bisa. Saya kira itu masuk ke uzur dia untuk mendapatkan rukhsah itu. Iya. Menjamak sholat. Ya kalau kita bayangkan saja Nabi aja
ketika safar aja boleh untuk apa? Di jamak ya. Jamak. Nah, ini kan lebih berat daripada safar. Iya, lebih. Iya. Lebih. Ya, saya kira itu boleh lah. Kalau memang sangat berat untuk sholat pada waktunya, setiap waktunya. Gitu. Tapi bagusnya jamaknya jamak takhir. Oh, jamak takhir, Pak. Iya. Oh, gitu. Bagusnya jamak takhir agar apa? Setiap sholat sudah masuk pada waktunya. Jadi setidaknya itu sholatnya sudah masuk pada waktunya. Kalau jamak takdim kan sholat gitu. yang kedua kan belum pada masuk waktunya. Iya, betul. Setidaknya kalau jamak takhir itu dia kalau semua tidak boleh jamak, ya setidaknya dia qadha gitu. Oh iya. Masih mending daripada jamak takdim. Iya. Oh iya. Ya. Kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, ada lagi? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Ustaz. Ya, sama-sama.